Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azmi. Saya berkenan di sini untuk menjelaskan pemahaman saya setelah membaca buku Negara Paripurna karya Yudi Latif bab ketiga yang berjudul Kemanusiaan Universal. Mari tanpa basa-basi lagi kita masuk ke dalam penjelasan. Bab 3 dari buku Negara Paripurna karya Yudi Latif membahas tentang kepribadian bangsa dan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dalam bab ini, Yudi Latif mendalami makna, asal-usul, dan relevansi Pancasila sebagai dasar filsafat dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas. Pancasila diuraikan sebagai perwujudan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia yang lahir dari sejarah, budaya, dan kebijaksanaan lokal. Nilai-nilai Pancasila menggambarkan cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan kehidupan, baik di tingkat nasional maupun global. Akar historis dan budaya Pancasila. Budaya Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berakar pada sejarah panjang bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, adat istiadat, dan perjuangan kemerdekaan. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sudah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda. Filosofi Pancasila. Pancasila dipandang sebagai landasan filosofi yang memadukan aspek spiritual, kemanusiaan, dan sosial. Setiap sila saling berhubungan secara hierarkis dan integratif, membentuk satu kesatuan nilai yang mencerminkan semangat gotong royong, harmoni, dan keseimbangan. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila diibaratkan sebagai jiwa bangsa yang menjadi panduan moral dan etika dalam bernegara. Dalam konteks ini, Yudi Latif menekankan pentingnya penghayatan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, bukan sekedar dokumen formal. Relevansi Pancasila dalam kehidupan kontemporer menegaskan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai pedoman menghadapi tantangan modernisasi, globalisasi, dan konflik ideologi. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi untuk menjaga harmoni sosial dan memperkuat persatuan dalam masyarakat yang plural. Bab ini menggarisbawahi pentingnya memahami Pancasila secara mendalam sebagai jalan untuk mewujudkan negara yang paripurna, yaitu negara yang mampu memenuhi cita-cita keadilan sosial, kebebasan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Di bab ini juga menerangkan bahwasanya ekspansi ideologi dalam nilai-nilai Pancasila juga berperan di dalam pengaruh globalisasi. Sejak Perang Dingin, Blok Barat dan Blok Timur berlomba-lomba dalam meningkatkan pengaruh kekuasaan mereka dimanapun, tidak terkecuali ke luar angkasa, atau yang bisa disebut dengan space race. Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba menunjukkan teknologi mereka yang paling mutakhir untuk siapa yang paling duluan pergi ke luar angkasa. Hasil akhir dari Perang Dingin dengan menangnya Amerika Serikat sebagai negara adikuasa di muka bumi, serta runtuhnya Uni Soviet, tidak luput juga memberikan dampak pada negara-negara lain, khususnya di negara-negara non-blok seperti negara Indonesia. Negara yang menang akan semena-mena menyebarluaskan betapa adidayanya mereka. Dengan tumbuhnya teknologi di Indonesia, hal ini menyebabkan semakin mudahnya kebangkitan paham kebebasan berpendapat ala-ala negara barat. Aset ekonomi juga membuat pergeseran kekuatan di dunia mulai tidak seimbang. Negara adidaya dan sekutu akan menakuti negara dunia ketiga untuk tidak memperpihak kepada negara musuh dengan beragam cara yang kemungkinan mereka lakukan, seperti kudeta, invasi penuh, pembunuhan terencana, dan lain-lain. Tantangan-tantangan ini mengakibatkan Indonesia harus mengambil kebijaksanaan terbaik untuk masyarakat Indonesia sebagai negara yang bersatu dari sekarang hingga nanti di masa depan. Di bab ini juga disimpulkan bahwa pendiri bangsa telah mewariskan visi yang berjangkau
jauh ke depan. Bagaimana nasionalisme Indonesia bisa mengantisipasi dinamika perkembangan sosial. Sila keperimanusiaan adil dan beradab apabila digali merupakan visi bangsa Indonesia mengandung begitu banyak nilai manusiawi yang bisa dijadikan pegangan dalam mengantisipasi tantangan globalisasi. Bagaimana menyikapi kesenjangan dan ketidakadilan dalam kehidupan global nasional. Bagaimana penguatan negara-negara tidak mengorbankan keselamatan warga dunia. Pancasila juga seharusnya dijadikan sebagai prinsip peradaban manusia dan bangsa Indonesia. Masalah-masalah nasional yang menentukan jalannya sejarah bangsa Indonesia sepatutnya dipertanyakan dan direfleksikan dalam kerangka Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berbagai tindakan dan perilaku yang sangat bertentangan dan sila peri kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparatur negara dalam kehidupan publik. Kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan hidup merupakan kenyataan yang sungguh bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, dan oleh karena itu harus dihapuskan dari peri kehidupan bangsa. Di tengah tekanan globalisasi yang semakin luas cakupannya, dalam penetrasi dan insan kecepatannya, sifat masyarakat Indonesia yang cenderung lentur dalam menerima pengaruh global bisa bersifat positif maupun negatif. Dalam intensifikasi aneka pengaruh internasional, diperlukan kepemimpinan masyarakat politik dan sipil yang kuat. Kepemimpinan yang mampu melakukan seleksi dan sintesis kreatif antara global vision dan local wisdom, antara kepentingan nasional dan kemaslahatan global, dengan mengedepankan kerangka penyelesaian berdasarkan prinsip sama-sama menang atau win-win solution, dan pengembangan berbasis hak, disebut juga right-based development. Demikian penjelasan dalam pemahaman saya setelah membaca bab 3 dari buku Negara Paripurna karya Yudi Latif. Kalau ada salah kata dan salah pemahaman, mohon dimaklumkan karena saya masih belajar. Saya undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.